Om Swastiastu, cara menyelamatkan diri dalam pengeleburan ini. Meritual menyeimbangi sang jiwatmanya dengan sang Paramaatma. Di sini sebenarnya kan bilang hanya Tuhan yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Berserah saja sama Tuhan, berserah saja sama Tuhan. Tapi sebenarnya kan hanya mendengar itu hayalan, itu bacaan yang sebenarnya selama ini sebenarnya dapatkan hanya kebahagiaan aja dengan kepalsuan tanpa melalui perbuatan proses. Orang kaya itu prosesnya besar, berat. Begitu juga nyari selamat, bukannya berserah diam, tapi dengan perbuatan. Brahman, Atman, Akyam. Brahman adalah Tuhan. Kosong, tapi berisi. Berisi, tapi kosong. Brahman, Tuhan, memanifestasikan Atman. Atman memerciki manusia. Dah. Atman itu adalah para dewa. Atman memercikin manusia yang disebut dengan jiwatman. Karena manusia diselimuti oleh kutukan dosa kelahiran, Atman itu membelah dua. Satu di sunyaloka, satu di dalam tubuh manusia. Makanya perlu penyeimbangannya. Biar tidak runtuh Paramaatma kita. Karena Paramaatma adalah napas alam semesta. Bagaimana perbuatan manusia, begitulah alam semesta mengikuti. Bukan manusia mengikuti alam semesta. Alam semesta lah mengikuti manusia. Makanya di sini sering disebut Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Penyayang. Karena roh Atman sebagian ada di manusia. Roh Atman itu sebagian di manusia. Maka manusia sangat disayang. Tapi dibalik kasih sayang, mampukah manusia menyeimbangkan? Dan mampukah manusia mengangkat dewa leluhurnya lewat perbuatan-perbuatannya? Karena di dalam tubuh manusia ini berasal dari Panca Mahabhuta, Pertiwi Apah Teja Bayu Akasa. Nah, Panca Mahabhuta inilah disupat supaya tidak membungkus jiwatmannya menjadi kala. Sehingga mudah nyinyir. Walaupun sitang tapi berulat, sering gatal, bau badan, kencing sering perih, kemaluan bau. Nah, itu bagian manusia dikuasai buta kala tanpa pernah menyucikan Panca Mahabhutanya untuk membersihkan jiwatmannya. Sehingga pecahan Atman yang dalam tubuh manusia ada di luar, di sunya. Karena pecahan Atman yang berada di sunya inilah mengikuti perbuatan manusia. Dan di sunya ada 11 tingkatan roh suci. Biar tidak mudah, roh suci paling tinggi, paling gitu, baru baca sedikit, yang membaca tidak bisa membuktikan. Kita apa yang kita baca, sastra yang kita baca, kita harus buktikan kebenaran, kejujurannya. Jangan katanya, bacaannya begini, menurut kita gini, tapi pembuktiannya. Di sini ada 11 tingkatan. Yaitu kesucian para roh suci. 1 jelas Sang Hyang Widi. 2 Betara. 3 Dewa. 4 Ratu Gede. 5 Apsara-Apsari. 6 manusia. 6 juga bagian dari roh suci dalam tubuh ini. Atman, rohnya Atman setengahnya ada di sini. 7 kala. 8 buta. 9 samar. 10 teriak. 11 namo. Perbuatan semeton lah di sini, perbuat jiwatman sinilah menentukan tingkatan dewa semeton.
Kalau semeton sering berzina, mengotori pintu surga. Karena surga alam semesta itu adalah gua garbo pintu surga. Dijaga oleh 3 naga. Naga gini, naga gemang, naga taksaka. Masuk melalui sabda petala turun. Itulah pintu surga. Kalau itu semeton kotori terus digunakan berzina, semeton meruntuhkan jiwa para atmanya yang di alam sunya. Kalau dia runtuh, para atma dewa yang memantuk wayangan semeton, jadi samar, semeton akan kerohan samar, kesayangan ya dunia, sayangan itu semua kesayangan. Kalau semeton runtuhkan dengan perbuatan-perbuatan amarah, roh suci para atma semeton itu runtuh jadi kala. Kalau semeton runtuh kan terlalu parah perbuatan buruk, terus jadi teriak atau namu semeton identik dengan sakit bangkiang, ular isinya badannya. Nah itulah para atma mengikuti perbuatan manusia jiwatman. Begitu semeton mati, lepas roh jiwatman ini, di mana para atma waktu semeton hidup jatuhkan, bisa jadi wong samar, masuk semeton menunggal atman semeton itu jadi wong samar. Biar semeton sudah memukul, biar semeton apapun, tanpa ada orang hidup melakukan perbuatan-perbuatan penebusannya, roh yang telah mati tidak akan bisa ngangkat dirinya sendiri. Pada saat hiduplah melakukan perbuatan-perbuatan untuk mengangkat jiwa kita yang mantuk upaya kita lebih tinggi. Minimum seimbang. Kalau bisa lebih tinggi lagi lebih bagus. Itulah bagian dari jiwatman, roh Tuhan yang ada di tubuh manusia, dan roh para atma yang di sunia. Kalau semeton hanya jujur aja tapi tidak melakukan perbuatan-perbuatan, berarti hutang 7 kelahiran semeton itu belum terbayarkan. Begitu mati, di mana sesat sebelumnya lagi atman, roh semeton bersatu di sana di atman, lagi berjalan berat menuju 11 tingkatan menuju ke swarga loko, siwa loko. Asal dikit-dikit berserah sama Tuhan, hanya Tuhan yang tahu. Maka jangan banyak membaca, buktikan bacaannya itu biar kita tahu. Kalau kita bisa sudah menyimbangkan sang jiwatman, sang para atma kita, begitu akan terjadi bencana, kita diam begini saja, para atma kita menunggal sama kita, tes, dia akan bisa menyelamatkan umat manusia. Tanpa para atma dewa yang mantuk poyang kita belum menunggal sama sang jiwatman kita, dewa kita tidak akan bisa menolong kita. Nah itulah perlunya penyucian sang jiwatman. Bukan membakti kemamai malah menambah dosa. Apa tujuan membakti? Apa yang semeton tangkilan ke pura? Pura di mana yang semeton tangkilan? Siapa linggihnya harus tahu. Apakah sudah mampu yang mantuk empoyangan para atma semeton sudah melinggih di sana? Semeton kunjungi apa semeton sudah bisa mampu menyeimbangkan, harus semeton duduk rengajang betara bila perlu di padmo apa dekat berdua. Kalau kita belum mampu menyeimbangkan, di sanalah akan mengalami permasalahan. Disinilah saya bilang, lakukan penyupatan unsur panca mahabutanya. Ada 11 tingkatan. Para atma dewa yang mantuk poyang roh maha suci itu yang semeton runtuhkan dari perbuatan semeton itu biar bisa naik terangkat bertahap sampai dia tinggi dari tingkatannya daripada jiwatman semeton. Kalau dia sudah sampai tingkatannya di Wisnu, sampai tingkatannya di Siwa, begitu semeton mati tidak bisa ngaben aja bisa kan tes temu dan bersatu atman semeton di Siwa. Kalau sudah bersatu di Siwa, sudah bisa memenuhi syarat, bisa menunggal sama Sang Yang Widi. Semeton tidak nemitis lagi. Kecuali semeton turun ke bumi bertunggal.